Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya, kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru di bawah langit baru, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari kampunan dari Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak dipersilahkan berdoa dalam hatinya masing-masing. Kita masuk saat teduh. Dialah Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk kampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena besar kasih setia Tuhan yang mengampuni kami, mengampuni dosa dan salah kami, bahkan oleh kasih Yesus yang telah menyelamatkan kami dari kuasa maut.
Kami memohon pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami sangat memerlukan pengorbanan Yesus untuk keselamatan kami dari kuasa maut, agar kami selalu ingat akan pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini yang pada saat ini diperhadapkan kepada suatu masalah yang sama, yaitu penyebaran virus corona. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala kuasa-kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kasih yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel di dalam masa Paskah. Tuhan melewatkan mereka dengan kuasa kasih-Mu sehingga bangsa Israel tidak mengalami itulah. Maka demikian juga dengan keyakinan dan kepercayaan kami atas kuasa Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melewatkan umat-Mu dari virus corona ini, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan atas para medis yang melayani orang-orang yang telah terinfeksi. Kami mohon kasih Tuhan nyata dalam pelayanan mereka, memberkati agar mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Oleh kasih Tuhan kami sangat memohon agar orang-orang yang sakit karena virus ini Tuhan sembuhkan, dan biarlah setiap orang memuji dan memuliakan kepada Tuhan, karena Tuhan sajalah yang layak untuk mendapat pujian, yang layak untuk dimuliakan. Sertai pemerintah kami dengan hikmat Tuhan, agar mereka dapat memberikan suatu jalan keluar yang bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga sertai masyarakat kami ya Bapa, agar mereka juga boleh menuruti himbauan pemerintah yang adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sertai gerejamu dan setiap orang yang percaya, agar setiap orang yang percaya senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam situasi dan persoalan yang sulit pada saat ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, karena kasih-Mu mengatasi segala-galanya. Kasih Tuhan yang kami andalkan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Inilah doa syukur yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.